Jadi orang khawasul khawas itu mikir kok, kira-kira nanti maghrib aku buka apa ya. Itu dianggap batal sudah. Kalau kamu sukses loh ya. Banyak orang puasa nggak dapat cahayanya. Bisa dirasakan. Jalur yang harus kita tempuh, katanya Ghazali, untuk menuju puasa ranking tertinggi, khawasul khawas ada 5. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Puasanya orang biasa, kelihatannya kita sering ada lebih banyak di sini. Menahan diri dari memasukkan sesuatu dalam perut dan kemaluan terjaga. Itu definisi yang kita pakai. Pokoknya kita hati-hati, benar jangan ada sesuatu yang masuk ke perut. Kan itu yang sering kita bahas waktu puasa. Pak, kalau nelan ludah batal enggak? Pak, kalau saya dulu kentut di air batal enggak? Pak, kalau itu jadi kita sing dipikir itu pokoknya apa yang masuk ke mulut sama itu dok. Itu puasanya orang awam. Pak, harus hubungan suami istri enggak Pak? Kalau enggak berhubungan mimpi batal enggak Pak? Pak, harus selalu begitu yang kita bahas. Dimensi fisiknya. Ya enggak salah. Cuma masa levelnya masih ini gitu loh. Itu arah SD dan TK yang bahas ini. Pak, kalau sikat gigi batal enggak? Kan itu. Kamu kan selalu ribut di situ. Sikat gigi ya enggak batal. Kalau kumur-kumur terus ditelan itu batal. Ya kan? Pak, kalau nangis batal enggak? Kan ada ya, saya sering ditanya gitu zaman dulu waktu kecil. Nangis batal enggak? Ya, nangis ya enggak batal. Kalau nangis terus air matanya diwadahi terus diminum batal. Ya kan? Oke. Kalau marah-marah batal enggak? Ya, kalau marah-marah terus kamu mecah botol terus isinya kamu minum ya batal. Kalau fisik gampang, rumusnya gampang kalau fisik. Cuma kita biasanya ini. Tapi yo ini gerbangnya, jangan disepelekan. Cuma jangan berhenti di sini, itu maksudnya Ghazali. Diawali dari sini, mencegah perut dan kemaluan. Pak, kalau sudah imsak masih boleh makan nggak Pak? Gitu. Boleh. Kalau sudah subuh Pak, saya sudah terlanjur subuh belum minum Pak. Boleh nggak minum? Nah, itu kan. Terus kamu bingung, boleh nggak ya? Tapi kalau nggak minum nanti haus sampai siang. Salahmu dewe, tangine telat. Jadi fikih itu jelas, eksak, ukurannya gampang, mudah dideteksi. Jadi puasa cuma jangan dititik beratkan di sini. Hanya saja memang orang-orang tertentu yang belum nyampe mengawali puasa itu dari sini. Kekurangannya puasa ini ya hanya dapat lapar dan haus. Bahkan tidak menghalangi, katanya Ghazali, dari kemaksiatan, dari nafsu. Puasa sih puasa, tapi nunggu buka puasa nongkrong di mall terus lihat yang lewat-lewat. Waduh, mulusnya ya bodoh aja. Nggak terhalangi. Kalau ada, puasa-puasa kok gitu. Loh kan yang penting nggak makan, nggak minum, dan nggak gituin. Nah, ya sah puasamu, cuma ini levelnya awam. Nggak dapat manfaat dari puasa. Puasa sih puasa, tapi nanti lihat TV mulai pagi sampai sore. Kan nggak dosa Pak. Ya ndak ya, waktumu habis sia-sia. Ndak dapat manfaatnya puasa. Oke, lihat. Puasanya sih puasa, tapi tiap hari depan HP, otek-otek HP, nggak pernah berhenti di situ. Kalau diingetin, Mas kok HP-an terus? Oh ini ngaji nih, dianggap. Pura-puranya ngaji, padahal ya ndak. Jadi puasanya orang awam. Kalau masih hanya memperhatikan mulut dan semua lubang biar tidak kemasukan sesuatu. Itu puasanya orang awam umum. Kalau puasa kok yang dibahas buka puasa terus, sama. Puasanya orang awam, sibuk. Besok bukannya apa ya? Besok lusa bukannya apa ya? Masjid yang paling enak takjilnya apa ya? Kan ada toh yang survei, enak di sana,
Alah kalau di sini cuma teh sama jajan, sana ada makannya. Oh sana lebih seru lagi, lauknya nggak cuma teh. Nah itu berarti kalau kamu sibuk di situ, ya ndak salah, wong gratisan. Ya, kapan lagi, ya kan? Kalau swadaya kan paling kamu ngangkring. Nah, ini ada kesempatan makan enak 1 bulan, gratis. Aduh. Akhirnya itulah yang terjadi. Level puasanya nggak naik-naik. Level puasa awam. Sekarang kan di mana-mana ada buka bersama gratis. Kalau kamu jeli, kamu bisa makan enak banyak. Oke, cuma ya masuk levelnya itu. Puasa kita sudah mahasiswa S1, S2, jangan-jangan ada yang S3. Masih mikir takjilan. Oke, terus jadi level lebih tinggi dari awam adalah puasa khusus. Kalau puasa khusus itu puasanya awam tapi plus. Masih memperhatikan fisik. Bukan cuma mulut sama kemaluan. Tapi juga mata dan semua anggota tubuh yang lain. Itu orang khusus. Mata ndak lihat yang maksiat-maksiat. Telinga nggak dengerin yang ndak penting, yang jelek-jelek. Tangan tidak melakukan sesuatu yang tidak berguna, apalagi menyakiti orang lain. Kaki tidak bergerak, tidak membawa diri kita ke tempat yang sia-sia, apalagi membawa pada kemaksiatan. Itu orang khusus. Yang dipuasakan fisiknya seluruhnya dari melanggar perintah dan larangan Allah. Itu puasanya orang khusus. Jadi orang khusus itu waktu dia puasa tidak cuma mikir yang penting dia tidak makan, tidak minum. Tapi matanya juga dia jaga. Telinganya dia jaga. Tangannya dia jaga. Kakinya dia jaga. Ya kayak saya ceritakan tadi. Tidak lihat yang tidak penting. Tidak lihat yang mulus-mulus. Tidak lihat yang bikin dosa. Tidak lihat yang bikin kamu bilang astagfirullahaladzim. Itu. Ya mau lihat apa? Kamu kan sering lihat astagfirullah. Itu kalau semester 1. Kalau semester 6, alhamdulillah. Oke. Tidak lihat yang gitu-gitu. Itu orang khusus biasanya. Tangannya juga tidak usil, tidak menyakiti orang. Tanganmu itu kan sering menyakiti orang, tapi kamu nggak sadar. Ketika kamu mejet-mejet HP, mejet-mejet untuk dikirim via WA yang isinya bikin orang sakit hati, itu kan tanganmu sedang menyakiti orang lain. Nah itu waktu puasa usahakan jangan deh. Ya bener temenmu itu masih jomblo tapi ndak usah tiap hari kamu sendiri. Piye mblo, piye anu ndak lah. Sementara waktu puasa libur lah, ya. Wong ya sesama jomblo pakai mengejek. Jadi puasa khusus. Usahakan seluruh anggota tubuh kita juga puasa. Telinga juga ndak usah dengerin yang ndak penting. Gosip yang ndak perlu. Gunakan strateginya Socrates. Kalau ada temanmu ngajak gosip, kamu tanyai dulu dia. Kalau dia mau membawa berita, kamu stop dulu sebentar. Yang pertama tanyakan, yang kamu bawa itu sesuatu yang benar apa enggak? Kalau dia membawa gosip, biasanya dia akan jawab, ya enggak tahu kepastiannya gimana, benernya gimana. Wong saya cuma dapatnya copy paste misalnya. Itu yang pertama, filternya. Yang kedua, tanyakan lagi. Oke lah seandainya itu benar, kira-kira ada manfaatnya enggak? Kamu kasih tahu padaku. Itu filter kedua. Kalau tidak ada ya sudah. Yang ketiga, tentang hal yang baik enggak. Mungkin benar, ada manfaatnya saya tahu, tapi tentang hal yang jelek. Untuk waktu puasa, latihanlah enggak dulu.
Kalau ada temenmu posting yang sekiranya itu pasti fitnah, itu hoax, atau kamu tidak bisa memastikan kebenarannya, mending tidak usah dibaca dulu. Dan tidak usah didengarkan dulu. Sementara. Sampai kamu yakin atau ada konfirmasi bahwa itu baik dan benar. Nah, ini puasa khusus namanya. Dan juga tidak usah mencium yang tidak penting-penting. Saya tidak tahu contohnya gimana mencium. Ya kalau mungkin kamu jalan-jalan di mall, kamu hembus-hembus, wah parfumnya wangi sekali. Kayak kemarin waktu haji, orang dilarang pakai parfum. Karena bau parfum itu kan bisa membangkitkan imajinasi macam-macam. Nah itu antara lain mungkin gunanya kita menjaga hidung. Hidung itu kan selain membau juga sok-sok juga buat mencium. Kan ada beda antara membau sama mencium. Kalau puasa ya mending libur dulu ciumnya. Nanti kalau sudah buka puasa. Oke, terus. Jadi puasa khusus. Kalau awam hanya mulut sama kemaluan yang dijaga. Kalau khusus tidak cuma itu. Semua anggota tubuh dijaga. Jangan sampai maksiat. Nah, bahasa ceramahnya begitu. Jangan sampai melakukan dosa kecil-kecil. Ya Allah itu maha pengampun. Cuma kalau disepelekan, kan banyak cerita dosa kecil padahal orangnya baik membawa ke neraka. Amal baik yang kecil padahal selama ini orangnya jahat membawa ke surga. Pelacur menolong anjing bisa masuk surga. Loh itu kan susah. Pelacurnya sudah dosa besar, yang ditolong itu anjing. Padahal anjing itu kalau lewat di sini kamu lempari pakai batu sampai tewas. Gara-gara ini loh seorang pelacur bisa masuk surga. Itu kan karena Allah berkenan. Ada ulama besar melakukan kejahatan kecil masuk neraka. Karena Allah tidak berkenan. Kan ada cerita, mungkin setengah anekdot. Ada kiai yang pulang kondangan karena jamuannya tongseng kambing. Pulangnya dia selilitan. Ada di giginya keselip bekasnya daging, susah diambil. Sambil jalan ada pagernya tetangganya dipotong dikit, tik, dibuat tusuk giginya, dibuat itu terus dibuang. Gara-gara kayu kecil ini dia terhalang masuk surga. Gara-gara selilit. Malaikat, lu saya ini kiai, enggak. Kamu melakukan dosa yang bikin Allah tidak berkenan. Disuruh mampir dulu di neraka. Hanya gara-gara selilit kecil. Hanya gara-gara tusuk gigi kecil. Maka hati-hati. Latihannya antara lain puasa. Kadang-kadang kita kan menyepelekan amal-amal jelek karena kita anggap kecil. Alah pak, kita kan friend pak, enggak apa-apa. Sekali-sekali dikerjain enak. Kita sering gitu sama teman. Nah ini saatnya kita puasa. Puasa yang khusus. Terus, ini puncaknya. Khawasul khawas, khususul khusus. Super. Katanya Ghazali, yang bisa masuk ke level ini, itu yang jelas Anbiya. Siddiqin. Orang-orang siddiq. Auliyanya Allah. Orang-orang ini ndak cuma fisiknya, ndak cuma mulut dan kemaluan, ndak cuma semua anggota badan, tapi juga hati dan batinnya. Kalau tadi menjaga mata dari melakukan maksiat. Kalau khawasul khawas, niat melihat yang maksiat saja ndak. Niat saja untuk mendengarkan yang jelek-jelek enggak. Kalau dia merasa berniat yang jelek-jelek tadi, dia merasa puasanya batal. Itu khawasul khawas. Kalau orang khusus tadi kan pokoknya jangan sampai jalan-jalan di mall niat yang enggak pantas. Begitu ada keinginan orang yang ini ditahan, wong ini sedang puasa. Ini orang khusus. Tapi orang khawasul khawas ingin saja ndak.
Kalau ada keinginan itu muncul, dia merasa puasanya rusak. Nah, ini khawasul khawas. Jadi levelnya dia sudah sangat terjaga. Pikiran-pikiran yang sifatnya duniawi, ambisi-ambisi, hasrat, hawa, nafsu, sudah sepenuhnya bisa dikontrol. Sehingga kalau dia tidak ingin muncul, ya tidak muncul. Bahkan hanya rasa ingin saja. Itu orang-orang khawasul khawas. Para nabi, para siddiq, para aulia. Yang diingat cuma satu, yang diinginkan cuma satu, yaitu Allah. Jadi satu-satunya yang dimaksud, yang ditarget, yang dituju hanya Allah. Ini orang-orang khawasul khawas. Kesibukannya satu-satunya hanya Allah. Ini khawasul khawas. Yang duniawi tidak muncul sedikit pun ke permukaan. Jadi saatnya yang jasmani ditinggalkan oleh orang khawasul khawas. Sudah sepenuhnya ditaklukkan. Itu khawasul khawas. Kalau yang khusus tadi masih diperjuangkan. Kalau khawasul khawas sudah menang dalam perjuangan itu dan tidak ganggu lagi yang jasmania. Sisa yang rohania. Nah, ini khawasul khawas. Puasa yang nyampe di level ini adalah puasanya para nabi. Pingin saja ndak. Nah, itu kalau kalian sudah nyampe makom ini berarti kalian sudah wali. Terbersit di hati aja ndak. Jangankan nyontek, jangankan pingin nyontek saja ndak muncul di batinnya. Jangankan curang, ingin curang saja ndak pernah ada niat. Kalian kan sering begitu, wah ini ada HP keleleran. Kalau tak curi bisa loh ini sebenarnya. Nah, itu muncul keinginan, meskipun nggak dilakukan. Punya teman kok nggak pernah open sama barangnya. Ini ditinggal, ini kalau tak ambil, dia tidak akan tahu ini. Itu kan muncul pikiran jahat, pikiran jelek. Kalau orang khawasul khawas ini pikiran jelek semacam itu aja tidak muncul. Kalian lihat ada cewek lewat atau cowok lewat, kan kadang pikiranmu jelek meskipun hanya di pikiran. Ah itu kayak gitu seandainya, kan seandainya. Orang khawasul khawas seandainya nggak muncul. Kalian kan masih membayangkan. Karena pikiran itu kan dahsyat. Yo, mungkin mata bisa merem, tapi pikiran tidak bisa. Mata bisa ditutupi, pikiran tidak bisa. Kalian lihat orang bercadar saja kadang-kadang kan sudah ditutup, tinggal matanya saja kalian masih bisa. Itu kalau dibuka kira-kira kayak gimana ya? Itu kan pikiranmu yang mau, matamu sudah nggak bisa menjangkau, wong sudah dicadari. Tapi pikiranmu yang ingin membuka. Apalagi yang tidak pakai baju. Oh enggak ya, kalau enggak pakai baju enggak kamu pikir uang sudah dibuka. Oke, jadi khawasul khawas. Gagasan, pikiran jelek, pikiran jahat, hasrat duniawi enggak muncul. Muncul ada enggak? Kalau tadi yang di khusus, muncul tapi ditahan. Kalau yang di awam, enggak ditahan kecuali yang mulut sama kemaluan. Nah, itu bedanya awam, khusus sama khususul khusus. Ya kalau bisa paling enggak kita khusus lah. Syukur-syukur bisa khususul khusus. Untuk bisa khususul khusus kita harus sukses di level khusus, di level khawas. Jadi ini hierarki yang harus kita lewati step-stepnya. Setelah sukses di awam, kita naik kelas jadi khusus. Mungkin perjuangan kita hari ini itu. Kalau sudah sukses, terus-terusan di khusus, kita akan naik kelas lagi. Kalau kita taklukkan terus, niat jelek, keinginan maksiat, lama-lama, kalau bahasanya Pierre Bourdieu, jadi habit. Kalau sudah jadi habit, muncul saja enggak. Dia masuk ke bawah sadar dan dia kontrol kehidupan sadar kita bahwa yang kayak gitu jelek, maka muncul di kepala saja enggak. Nah, itu khawasul khawas. Jadi biasakan diri kita dengan yang baik-baik, biasakan berjuang menaklukkan yang jelek, nanti diri kita akan terbiasa.
Jangan mudah memaafkan dirimu yang melakukan kesalahan. Biar dirimu tetap peka terhadap kesalahan. Manusia itu kan punya tabiat itu. Pembiasaan itu kadang membahayakan. Nggak jasmani, nggak rohani. Jasmanimu itu, misalnya kamu pusing, itu kalau kamu cueki, pusing pertama rasanya pusing sekali. Kamu cueki mungkin pusing kedua nggak terlalu sakit lagi. Lama-lama pusing itu jadi biasa dan mungkin lama-lama nggak jadi sakit. Itu yang jasmani. Yang rohani juga begitu. Sekali kamu bohong, mungkin bohong pertama rasa bersalahnya luar biasa. Bohong kedua sudah turun banyak. Mungkin tinggal 80% rasa bersalahnya. Masih tetap punya rasa bersalah. Bohong ketiga tinggal 50%, bohong keempat tinggal 20%. Lama-lama bohong itu menurutmu biasa. Tidak ada rasa bersalah sama sekali. Bahkan mungkin ada satu titik ketika kamu tidak bohong, kamu heran sendiri. Mungkin pas kamu bohong, aneh ya, aku kok bisa jujur ya? Mungkin bisa begitu. Nah, itu jiwamu itu begitu. Kamu kan sering lihat orang, wah tidak mungkin saya nyampe ke makom itu. Sebenarnya kamu mampu. Cuma kamu nggak membiasakan dirimu, sehingga kamu underestimate. Bisa. Orang zaman dulu itu ada yang puasa aja sampai 40 hari, dan nggak cuma 40 hari, 40 malam. Dan bisa. Kalau kamu tak tanya, kuat enggak puasa 40 hari 40 malam? Mesti kamu jawabnya cepet. Yo mati pak. Kan mesti gitu. Loh, orang dulu itu banyak yang gitu. Puasanya 40 hari 40 malam. Dan sukses. Dulu Arya Kamandanu itu dapat ilmu begitu. Sandiwara Radio. Oke. Nggak, coba dilihat ilmu-ilmu kejawen itu. Nenek moyang kita itu. Bisa ada puasa 40 hari 40 malam. Kalau Nabi Daud kan sehari puasa sehari enggak. Jadi khawasul khawas. Caranya pembiasaan batinmu. Kalau melatih fisik itu relatif lebih mudah. Tapi melatih batin itu prosesnya harus agak panjang. Karena membiasakan. Terus itu kalimatnya Ghazali. Jadi orang-orang khusus itu kalau muncul hasrat duniawi, dia merasa berdosa dan puasanya batal. Itu orang khawas. Bahkan kalimatnya Ghazali, barang siapa tergerak pikirannya dengan memikirkan bahan buka puasanya pada siang hari, niscaya dituliskan satu kesalahan padanya. Karena yang demikian itu termasuk kurang percaya dengan karunia Allah dan kurang yakin dengan rizki yang dijanjikan. Jadi orang khawasul khawas itu mikir kok, kira-kira nanti maghrib aku buka apa ya? Itu dianggap batal sudah. Apalagi kamu, kira-kira saya buka apa ya Pak? Bisa buka enggak ya nanti ya? Nah itu dianggap batal. Kamu enggak percaya sama Allah. Dianggap meragukan, emangnya Allah enggak bisa. Emangnya Allah nggak mampu ngasih kamu buka puasa. Nah, itu orang khususul khusus. Jadi hidupnya 100% hanya tentang Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Itu kelompok khawasul khawas. Jadi dia nggak mikir nanti buka puasa hari ini di masjid mana, besok di masjid mana. Jalan aja waktu buka puasa, kok pasnya di Kolombo ya di Kolombo. Kok pasnya di Suwada ya di Suwada. Ya memang sengaja jalan ke sana. Oke ya. Jadi pokoknya enggak usah mikir nanti buka makan apa, minum apa waktu puasa. Melecehkan Allah. Apalagi bisa buka enggak, itu menistakan Allah. Kamu bisa dilaporkan ke pengadilannya malaikat. Ya, emangnya Allah enggak mampu begitu gitu loh. Jadi enggak usah mikir nanti minum apa. Sekarang boleh karena belum puasa. Mikir minum dulu. Kamu kan nggak dapat, saya masih dapat. Terus. Nah,
jalur yang harus kita tempuh, katanya Ghazali, untuk menuju puasa ranking tertinggi, khawasul khawas ada 5. Yang pertama yang harus diperhatikan khusus, mata. Jangan menatap segala yang jelek, tercela, dan dimakruhkan. Makruh saja ya, belum haram. Yang menghalangi orang ingat pada Allah. Makruh itu berarti sebenarnya boleh, cuma lebih baik jangan. Itu yang kita jaga pertama. Itu untuk menuju puasa khawasul khawas. Jagalah mata kita untuk tidak lihat yang jelek-jelek, yang tidak pantas, yang tidak ada gunanya. Bahkan yang makruh juga jangan. Makruh itu sebenarnya boleh kita lihat, tidak masalah. Cuma mbok sebaiknya jangan. Ya, yang makruh itu mungkin segala yang bisa membuat kita lupa pada Allah. Misalnya, apa wis, kamu main game, kebetulan HP-mu ada game baru. Yang ini bikin kamu lupa. Terus, wah lumayan level 1, level 2 lumayan. Atau kamu lihat serial, wah mumpung puasa Pak. Kan enggak apa-apa tuh Pak, lihat TV, mumpung saya punya serialnya Naruto lengkap ini Pak. Itu kan boleh, cuma mbok sebaiknya jangan wong kita sedang puasa. Kita jaga mata yang pertama. Nyari yang lebih manfaat. Ya kalau nggak ngaji ya baca buku lah yang sekiranya bermanfaat. Atau kalau lihat TV, lihat yang bermanfaat, yang ada hikmah dan ilmunya. Lu lihat film apa aja kan ada hikmahnya Pak. Ya kamu ngerti sendirilah. Mana yang boleh kamu lihat, mana yang jangan kamu lihat. Oke, terus yang kedua setelah mata, tolong perhatikan lidah. Lidah hari ini tidak selalu omongan yang ada kata-katanya. Omongan dalam bentuk tulisan juga tergolong lidah. Hari ini banyak sekali orang yang tidak bisa menjaga lidahnya dari mencaci maki dan menyakiti orang lain. Coba kamu lihat komentar-komentar di berita-berita politik itu, hampir semuanya isinya menjelek-jelekkan. Nah, itu sama dengan tidak bisa menjaga lidah. Hati-hati. Dan juga menjaga telinga dari mendengar yang makruh. Makruh aja tidak boleh, apalagi yang haram. Ya mendengar yang tidak boleh itu kan misalnya mendengar desahan yang harusnya nggak kamu dengar. Contohnya ngono. Jadi ndaklah mendengar orang gosip, menjelek-jelekkan temannya, itu juga mbok jangan. Wong lagi puasa. Wong ndak puasa aja kamu dilarang, apalagi lagi puasa. Jadi jagalah telinga, jagalah lidah. Dan juga anggota badan yang lain dari segala dosa. Kemudian yang keempat, tidak membanyakkan makan belaka. Intinya gini, waktu puasa itu kan puasa itu kita disuruh tirakat mengurangi makan, mengurangi minum. Tapi yang terjadi sering sebaliknya. Yang ada di pikiran kita kebanyakan makan dan minum. Sahur apa, buka apa, menunya apa, warung sana sama warung sini enak mana, warung sana buka ndak ya waktu sahur. Jadi malah lebih banyak mikir makannya. Padahal puasa itu kita disuruh mengurangi makan, tapi isi pikiran kita selalu tentang makanan. Itu yang kebalik katanya Ghazali. Mbok wis ndak usah dipikir kayak biasanya aja. Biasanya makan di mana sih? Ya di situ aja. Biasanya minum apa? Ya itu yang diminum. Biar nggak usah banyak mikir. Nanti kurus Pak. Alah. Susah lagi mikir.
Loh ya ndak apa-apa toh kurus, wong selama ini banyak yang diet. Lah saya sudah kurus ya Pak. Kurus karena puasa itu mulia. Iya. Puasa itu jangan dilihat menghasilkan kurusnya, kelihatan cahayanya. Kalau kamu sukses. Kalau kamu sukses loh ya. Banyak orang puasa nggak dapat cahayanya. Bisa dirasakan. Dekat orang yang ahli puasa, itu rasanya beda. Sama dengan dekat orang yang ahli zikir, ahli sholat. Kamu yang peka pasti bisa merasakan. Jadi, cari cahayanya puasa. Nggak masalah kamu kurus. Dan harusnya nggak mungkin kamu sakit apalagi mati gara-gara puasa. Kecuali ada kejadian luar biasa. Tetangga saya puasa mati Pak. Kenapa? Ketabrak mobil. Iya. Ora ono hubungannya sama puasa itu namanya. Puasanya nggak mungkin bikin kamu sakit, bikin kamu bikin kamu mati. Terus cirinya orang khawasul khawas untuk menuju ke sana, ciri paling puncak adalah hatinya. Orangnya selalu hati-hati, khawatir terus. Khawatir apa? Takut puasanya nggak diterima. Mau mikir yang dunia aja sudah, jangan nanti puasaku nggak diterima, Allah nggak berkenan. Mau yang jelek-jelek nggak usah tadi. Itu ciri orang menuju khawasul khawas. Hati-hati, khawatir, puasanya rusak. Bukan cuma sah. Kalau sah itu gampang, mulut dan kemaluan tadi terjaga sah. Cuma rusak pahalanya, hilang manfaatnya. Kehilangan manfaat puasa. Nah, ini orang-orang khawasul khawas. Dia mati-matian berusaha tidak kehilangan ini. Itu khawasul khawas. Tidak sekedar puasanya sah, tapi puasanya berkualitas. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.